Dalangi PKI setelah pusat memberitahukan sama daerah bahwa KUP G30S PKI itu dalangnya PKI. Nah, waktu itu saya diperintahkan sama pengelima lewat Kapomdam, lewat kesatuan saya dipanggil. Letnan Sanyoto dapat tugas khusus cari sebuah rumah yang letaknya di wilayah Kelurahan Petirungan. Bapak pasukan, usahakan ditangkap hidup-hidup, yaitu rumah akan digunakan transit DNID, Gembong PKI GPP Pusat. Nah, rumah itu tidak tahu di mana, hanya wilayah Petirungan. Dalam perjalanan saya berputar 12 kali ya. Kalau saya cari rumah di wilayah Petirungan yang daerahnya luas, sampai besok pagi tidak bisa ketemu. Saya seperti ada guruan suruh ke Kodim Semarang, dan timnya sedang bisik ke Kodam. Yang ada kepala stafnya yaitu Mayor Wiraji. Setelah saya mengutarakan kedatangan saya, mari Pak, ikut saya. Saya ditunjukkan rumah ini. Tapi di luar sudah banyak warga, ratusan. Ada yang bakar bendera PKI, ada yang bakar papan PKI. Di sini dulu kantor markas PKI Kota Semarang. Nah, itu setelah saya dapat laporan dari RT-nya rumahnya sebelah. Pak, terlambat. 2 jam lebih. Rombongan yang berkendaraan letter polisi B sudah meninggalkan tempat ini. Saya langsung masuk. Masuk sini loh. Ini dulu markas PKI ini, markas PKI Kota Semarang. Kebetulan saya baca tulisan papan di sini. Rombongan DNA ke timur, belok kanan ke selatan, belok kanan ke barat. Lantas Pasar Kambing tahu? Iya. Ke kiri langsung. Wah, langsung mana kan saya juga tidak tahu. Tapi asosiasi saya langsung itu kalau tidak lewat Jogja ya lewat Solo. Ya, dia mestinya akan ke luar negeri mungkin. Yang ada kapal terbangnya, lapangan terbang kan Solo sama Jawa Timur. Saya langsung telepon sama Kapomdam briefing. Yang ada wakilnya, yaitu Letnan Kolonel CPM Surono. Saya telepon langsung. Letnan Nyoto Indonesia, Jogja, kita semen Jogja, kita penculik. Jalan masuk keluar kota tutup rahasia. Tangkap Aidit. Usahakan ditangkap hidup, bawa ke Semarang. Saya telepon ke detasemen Jogja yang 5 piket. Tapi sampai 3 kali itu kok tidak sambung-sambung. Setelah 3 kali ya 5 piket. Janjian pomnya ada. Wah, sudah berangkat Pak. Kemana? Tidak tahu Pak. Dapat perintah dari Pomdam supaya mencari sesuatu, tapi sudah berangkat bawa pasukan. Saya berangkat ke Solo. Ke Solo juga sampai lama tidak sambung-sambung. Sudah kira-kira 3 jam lebih itu ya.
Terus yang 5 komandannya Mayor Sutisno. Pak Tris, loh, dia nyontoh apa? Perintah Baka itu supaya jalan masuk keluar kota ditutup untuk menangkap rombongan DNID. Oh, sudah ditangkap. Dibawa ke Semarang, Pak. Sudah dibawa ke Sukabumi. Alhamdulillah. Kata-kata Sukabumi waktu saya masih dinas itu dikirim ke bumi. Jadi sudah dibrondol, ketangkep di rumah Dinas Wali Kota Surakarta. Tahun berapa waktu itu? Apa? Tahun berapa? Tahun 65. 65. Iya. Begitu meletus siang, sorenya itu pusat memberi instruksi bahwa KUP G13 itu ya ada lagi PKI itu. Kalau pengejaran terhadap DNA ID sendiri, Apa? pengejaran terhadap DNA ID sendiri berapa hari kayak gitu jenengan dapat perintah itu? Ya malam kalau tidak salah ya. Jadi pagi, siang itu sudah bisa dijelaskan sama daerah bahwa G13 itu yang dari PKI. Nanti ada berita lagi supaya apa itu mengadakan razia tutup jalan masuk kota untuk menangkap DNID. DNID lewat darat. Gitu. Saat itu DNID ditangkap sama siapa saja? Saya kira sama pasukan dulu ya. Rombongan ya? Ya, ketangkep di rumahnya Dinas Wali Kota di Brondol katanya. ID-nya itu delik di tempat pakaian, almari pakaian di Brondol katanya. Saya dengannya begitu. Tahun 42 itu sudah ikut melucuti senjata Jepang. Ingat enggak? Mungkin tahu. Tahun 43 waktu kota besar Jepang, Nagasaki sama Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Itu Jepang yang di Surakarta, itu peristiwa saya di Surakarta. Itu seperti setelan bumi. Hilang. Nah, saya bersama-sama Peta dan Hero bentukan Jepang yang mestinya oleh Jepang akan digunakan sebagai bobel, sebagai perisai apabila warga Indonesia berontak sama Jepang. Jadi saya ikut melucuti senjata Jepang. Nah, setelah kita dapat melucuti, wah, teman saya tahun 42 itu masuk organisasi Angkatan Muda Surakarta. Jadi ikut melucuti terus dibeli senjata. Lantas sebelum proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan RI, itu saya dan Peta dan Heru itu dikukuhkan menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat. Setelah Bung Karno memproklamirkan tanggal 5 Oktober tahun 45, BKR diresmikan menjadi TNI. Alhamdulillah saya itu masuk yang diresmikan menjadi TNI. Pergulakannya sama toh. Artinya juga banyak tentaranya, polisinya, sivilnya yang ikut PKI itu. Malah Letnan Kolonel siapa itu? Untung ya. Jaga Bilawa, pengawal presiden, itu malah ketangkapnya di Tegal.
di Brondong juga. Kalau sini waktu tahun 65 saya juga ikut menumpas di 13 PKI bersama-sama anggota CPM. Di mana saja di Semarang yang Ya, ditumpas? hanya patroli pakai kendaraan berlapis baja itu. Sampai ke wilayah Purwodadi, Oh, Demak, enggak. Kendang, enggak? Kota Kota aja saya. ya, Kota Madia aja. Banyak gak sih Kung PKI di Semarang? Iya. Anggota PKI di Semarang? Wah, ya nggak? banyak. Banyak. Termasuk yang kuburan massal di Mangkang itu termasuk penumpasan PKI juga? Iya. Ada berapa itu yang di kuburan massal di Mangkang itu? Yang ditumpas? Itu saya sedikit kurang tahu itu. Tapi pokoknya banyak yang tersangkut lah. Sampai ratusan nggak kok? Wah, lebih. Lebih. Ratusan lebih. Tapi